Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa bersilaturahmi kembali di channel ini untuk membela perjuangan Bapak Aing, yaitu Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Saudara-saudaraku, kita semua sudah tahu kan bagaimana program kerja dan kebijakan-kebijakan dari Bapak Aing ya, atau Kang Deddy Mulyadi. Sudah tahu kan bagaimana sepak terjang beliau secara nyata ya mendekati masyarakat itu benar-benar bermasyarakat. Karena dari dulu sampai sekarang baru kali ini ya, gua pribadi melihat ada pemimpin yang benar-benar merakyat gitu loh. Beliau mempunyai uang, beliau tidak pernah menggunakan uang negara di saat beliau membagi-bagi sebuah bantuan. Jadi beliau itu membantu orang lain, ibaratnya yang membantu orang miskin, membantu orang yang tidak mampu, membantu orang yang kesusahan, membantu orang yang lagi sakit. Beliau itu selalu memakai uang pribadi. Uang pribadinya dari mana? Kata beliau bilangnya kan, dari beliau punya channel. Itu. Ya mungkin yang pertama channel yang Kang Deddy Mulyadi official itu ya, sama satu lagi Lembur Pakuan channel. Mungkin seperti itu ya. Ini harus diacungi jempol gitu loh. Dan kemarin beliau juga kan mempunyai salah satu program kerja untuk mendidik anak-anak siswa yang bermasalah gitu ya, sampai dikirim ke barak militer. Dan ternyata banyak sekali kritikan-kritikan dari anggota DPR RI, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat pada mengkritik. Terkait apa? Terkait program dari Kang Deddy Mulyadi yang mendidik anak bermasalah di barak militer. Banyak kemarin mengkritik. Nah di sini, ini ada DPR RI gitu loh. Kita semua tahu kan dengan yang namanya Teh Rieke Diah Pitaloka. Siapa sih yang tidak kenal dengan Teh Rieke? Coba. Teh Rieke Diah Pitaloka. Beliau dari fraksi PDIP, tapi beliau justru menyetujui dan mendukung program Kang Deddy Mulyadi. Ini jarang-jarang loh, bener. Beliau langsung turun terjun ke lapangan tanpa diundang. Beliau DPR RI, tapi beliau tidak seperti Verrel Bramasta yang kemarin katanya pengen diundang gitu. Ini langsung terjun ke Kabupaten Purwakarta, ya. Dan disambut dengan gembira oleh siapa? Oleh Bupati Purwakarta Om Zen, ya. Ya udah, tidak usah lama-lama, mari kita lihat dan kita simak videonya. Rieke Diah Pitaloka. Hai besti-besti lu Mau nengok anak-anak yang perlu pembinaan barudak istimewa. Saya mah selalu bilangnya anak istimewa. istimewa di barak militer. Nah, jam sakit itu biasa nama tidur siang Sampai jam 3. sampai jam Di 3 imah mah boro-boro tidur siang. borolah main game di mama. Nah, dia kayak orang lagi ningali itu bari Bari ngobrolnya baru Jepang. Itu orang bari tembak. Sendiri tempat makannya anak-anak. Makan sehari 3 kali. Kasih vitamin nggak? Obat sehat lima sempurna. Jadi beri vitamin yang di susu musuh kalau. Tapi ayo vitamin bere. Ya. Kok sebut kan bupati mah orang tuanya anak semua Dulu nabi Nova. serius Dulu. supaya pertumbuhannya bagus tidak seperti bupatinya. Nama pelantaran bahwa terletak zaman-zaman orang apanya saya barang dah. Dari ruang kelas nanti. Jadi hak anak untuk istirahat kita kasih, hak makan bergizi kita kasih, hak kesehatan kita kasih, hak konseling kita kasih, hak belajar dari sekolahnya masing-masing kita kasih. Ya ini pembina-pembinanya ada 20 orang. Ya. Jadi sebenarnya ini untuk memang sejujurnya lah kita sedang mencari pola ya, mencari pola metode untuk sekaligus pendidikan mental dan karakter dan sekaligus persiapan mereka untuk bisa menjadi tenaga pembangunan. Ya. Benar tuh? Bahasanya Ini malah mereka berubah dulu dari kebiasaan buruk menjadi kebiasaan yang baik. Itu aja dulu tahap pertama ya. pertama ini untuk di sini untuk anak SMP ya. SMP di sini. Anak SMP. SMA-nya dibawa ke Rindam, 3 Siliwangi. Jadi kita saling urun rembuk nih ya Kang modelnya ya. Ya. Dan si akunya sedang berkomunikasi dengan kawasan-kawasan industri Ya. Desi Mm-hmm. untuk Nanti yang kalau SMA kita bisa salurkan
Jadi dari SMP ini Pak Bupatinya kita ini sudah mengeker tenonnya. Ngeker, pokoknya gitu lah, dikeker-keker deh. Anak-anak ini kira-kira nanti penjurusan minat dan bakatnya itu dimulai dari SMP. Ya, Tapi syarat utamanya adalah penguatan mental. penguatan mental. Karena itu dengan dulu, syaratnya itu dulu. Ya, begitu. penguatan mental, lalu kemudian si aku sedang mulai merancang bagaimana nanti ada SMK yang terintegrasi Nah, dengan kawasan industri, Nah. dengan kawasan Nah, itu dia ya, saudara ya. Bagaimana keren tidak? Beliau ini salah satu fraksi dari PDIP loh, DPR RI. Ya. DPR RI fraksi PDIP. Jadi tidak semua PDIP itu seperti yang kemarin melakukan walkout ya. Dan tidak semua DPR RI itu seperti yang kemarin minta diundang, enggak. Justru Teh Rieke Diah Pitaloka, beliau tanpa undangan, beliau langsung terjun ya ke lapangan. Ya, beliau tanpa undangan ini langsung terjun ke lapangan. Bahkan siswa-siswa yang bermasalah disebutnya bukan siswa bermasalah tapi apa? Siswa istimewa katanya. Mantap banget, benar. Dan Teh Rieke Diah Pitaloka ini beliau salah satu orang yang sangat mendukung kinerja Bapak Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Ya. Dan yang gua lihat dari beliau emang benar-benar menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Salah satunya apa? Pengawasan. Beliau melakukan pengawasan, lihat, beliau langsung terjun ke lapangan. Mengawasi kinerja pemerintah daerah, mengawasi kinerja pemerintah provinsi. Bukan berarti gua ngebela fraksi PDI ya, bukan. Gua ngebela secara pribadi beliau sebagai wakil rakyat. Gua nggak ngebela fraksi PDIP, enggak. Gua di sini membela Teh Rieke-nya langsung sebagai wakil rakyat. Beliau benar-benar bisa menampung aspirasi dan masukan-masukan dari rakyat. Ini wakil rakyat yang benar-benar wakil rakyat. Jadi mungkin kalau beliau ditanya kayaknya ya, kalau ada yang bertanya sama beliau, lebih ikut ucapan ketum atau lebih ikut ucapan rakyat? Versi gua ya, versi gua kepada Teh Rieke, pasti Teh Rieke ngejawabnya lebih baik ikut ucapan rakyat. Pasti kayak gitu. Ya, walaupun kemarin ada kan yang satu fraksi sama beliau ini bilang, kalau gua lebih baik ikut ucapan ketum karena wakil rakyat yang mana yang mewakili rakyat katanya gitu. Yang ada juga wakil rakyat itu mewakili partai, katanya bilang kayak gitu kan. Nah, jadi seperti itu ya, saudara ya. Saya sebagai pengagum Kang Deddy Mulyadi mengucapkan terima kasih kepada siapa? Kepada Teh Rieke Diah Pitaloka. Beliau benar-benar sudah bekerja secara nyata, ya. Itu bukan omon-omon loh. Pada saat beliau terjun ya, kemana? Ke bantaran sungai yang ada di Bekasi kalau nggak salah. Saya pernah lihat videonya itu kemarin, ya. Cuman lupa nggak di-download. Kalau di-download bisa ditampilkan ya, cuman lupa sama saya nggak di-download. Beliau kayaknya kemarin terjun langsung ke lapangan dan beliau benar-benar melihat, oh ini loh kinerja dari Bapak Gubernur Jawa Barat, ternyata apa? Bekasi jadi bersih gitu. Terus pada saat Teh Rieke melihat ya perkembangan yang katanya siswa-siswa istimewa, walaupun siswa tersebut tadinya siswa-siswa bermasalah ya, yang dikirim ke barak militer, sekarang menjadi siswa istimewa karena apa? Karena dididik kedisiplinan yang benar-benar bisa merubah dari hal buruk menjadi hal yang lebih baik. Beliau katakan siswa tersebut adalah siswa istimewa. Dan di sini Teh Rieke langsung terjun ke lapangan, bertemu sama Bupati Purwakarta. Siapa? Bupati Purwakarta bertemu sama Obzian langsung. Dan beliau disambut dengan baik oleh Bupati Purwakarta. Bahkan diperkenal, ini loh tempat belajarnya, ini loh tempat istirahatnya, ini loh tempat mereka lagi mau ibadah, ini loh tempat mereka lagi bersantai-santai. Dikenalkan semua oleh siapa? Oleh bupatinya. Dan di Purwakarta itu khusus siswa-siswa SMP. Nah, kalau untuk siswa-siswa SMA itu ada di Rindam 3 Siliwangi. Tuh. Jadi keren ya. Di sini saya apresiasi untuk siapa? Untuk Teh Rieke Diah Pitaloka. Tingkatkan kinerjanya untuk Teh Rieke ya. Semoga Teh Rieke Diah Pitaloka selalu istiqomah ya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai wakil rakyat
yang mewakili aspirasi dan masukan-masukan dari rakyat serta mengawasi kinerja pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan juga pemerintah pusat. Mungkin cuma itu ya tanggapan dari saya untuk Terry Kedia Pitoloka. Semoga sampai kepada beliau ya. Salam ya dari saya. Mungkin cuma itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata yang salah saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.